Halo semuanya, ada kasus menarik yang sebenarnya sudah lama, yaitu tepatnya pada tahun 2018. Tetapi baru viral sekarang dikarenakan diupload di media sosial secara berantai. So, buat kalian yang tertarik dengan kronologi ceritanya, silakan simak video ini sampai habis dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Ceritanya bermula dari persaingan jual beli narkoba yang terjadi pada salah satu daerah di Brasil, tepatnya di Barra do Ceará, antara faksi GDE dengan faksi Nara Aline Mota de Lima. Nara Aline ini adalah salah satu korban yang dimutilasi dalam video tersebut. Faksi-faksi ini katanya sudah punya daerah kekuasaannya masing-masing, dan tidak boleh ada faksi lain yang sembarangan menjual ataupun bertransaksi narkoba di daerah kekuasaan faksi lainnya. Jika ketahuan, urusannya bisa seperti yang terjadi kepada Nara Aline ini. Nah, si Nara Aline Mota de Lima ini katanya dulu tinggal dan jadi anggota dari faksi lainnya, yang kemudian dia pindah tempat tinggal, kemudian melakukan transaksi di wilayah kekuasaan faksi lainnya yang disebut GDE ini. Naasnya, apa yang dilakukan oleh Nara Aline kemudian diketahui oleh faksi GDE dan memberitahu kepada pemimpinnya yang bernama Mitol, yang saat itu pemimpin geng ini sedang menjalani hukuman penjara karena kasus narkoba. Namun karena geng ini punya kekuasaan, maka dia dapat mengontrol gengnya dari balik penjara. Perintah untuk menculik dan membunuh Nara Aline pun segera dilaksanakan oleh anak buahnya pada malam hari dengan menggunakan mobil. Kemudian, kelompok ini menyambangi tempat tinggal si Nara Aline. Dan ternyata si Nara Aline ini tidak sendirian, melainkan sedang bersama kedua temannya bernama Dorcile Anselmo de Alensar berusia 31 tahun. Dan Ingrid Teixeira Ferreira berusia 22 tahun. Niatnya sih hanya menangkap dan membunuh si Nara Aline. Namun kedua teman Nara Aline ini juga ada di situ dan mungkin bisa saja melaporkan ke polisi tentang rencana penculikan dan pembunuhan ini. Akhirnya mereka bertiga dibawa sekaligus ke sebuah hutan bakau di sungai Ceará. Di hutan bakau itulah ketiga perempuan ini dihabisi. Mereka meminta belas kasihan dan pada akhirnya salah satunya Dorcile Anselmo ditembak dari kepala dan meninggal seketika. Sedangkan Nara Aline dan Ingrid dimutilasi hidup-hidup secara perlahan. Mereka tidak langsung dibunuh, namun dipotong putus jari-jarinya dengan menggunakan parang yang kelihatan tumpul. Setelah itu dipotong lengan kanannya hingga putus. Lanjut lagi motong lengan kiri sampai putus. Kaki kanan dan kaki kiri pun dipotong hingga putus dalam keadaan hidup dan sadar. Dan yang terakhir, leher mereka dipenggal dan masih bergerak dan meronta karena ditebas berulang kali secara sadis dan mengerikan. Kemudian bagian-bagian tubuh dari ketiga korban ini dibuang secara terpisah, sehingga kepolisian kesulitan dan membutuhkan waktu seminggu untuk mengumpulkan semua bagian tubuh dari ketiga wanita ini. Dan untuk menyatukan bagian tubuh wanita ini harus dengan melakukan tes DNA karena bagian masing-masing tidak dapat dikenali lagi. Terbongkarnya kasus kejahatan ini berawal dari video yang disebarkan melalui media sosial secara berantai hingga ke tangan pihak keluarga ketiga korban, yang kemudian melaporkan kejadian ini ke polisi setempat dan kemudian diinvestigasi. Hasil investasi tersebut akhirnya membuahkan hasil, dengan tertangkapnya 4 orang yang jadi tersangka dalam pembunuhan tersebut. Para tersangka adalah seorang anak berusia 17 tahun yang tidak disebutkan namanya. Sedangkan mereka yang berusia di atas 18 tahun diidentifikasikan sebagai Antonio Honoroto dos Santos, Diego Alves dos Santos, dan Luis Alexandre Alves de Silva. Kemudian kasus ini terus dikembangkan oleh kepolisian setempat, dan pada akhirnya semua pelaku yang berjumlah 6 orang ditangkap dan diadili dengan masa hukuman penjara rata-rata di atas 70 tahun.